Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bertemu lagi dengan Kak Hezi. Kali ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon, yakni subbab kekhasan atom karbon. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak sekali contoh pemanfaatan atom karbon. Oleh karena itu, atom karbon disebut sebagai unsur kehidupan. Salah satu contohnya yaitu kertas. Kertas tergolong senyawa karbon yang asalnya dari tumbuhan atau makhluk hidup. Untuk membuktikan bahwa kertas mengandung atom karbon adalah ketika kayu dibakar. Warnanya akan menjadi kehitaman atau menghitam. Warna hitam inilah yang menunjukkan bahwa kertas tersebut mengandung atom karbon. Tidak hanya kertas, semua zat jika dibakar warnanya menghitam, maka zat tersebut diindikasikan mengandung karbon pula. Misalnya kayu bakar, nasi, ataupun roti. Selanjutnya, kakak akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video kali ini. Yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian senyawa hidrokarbon. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, oksigen dalam senyawa karbon melalui percobaan. Yang ketiga, yaitu menjelaskan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon. Yang keempat, yaitu membedakan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatannya. Berikutnya, yaitu bertujuan menjelaskan pengertian senyawa hidrokarbon. Dalam bidang kimia, hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon atau C dan unsur hidrogen atau H. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, oksigen dalam senyawa karbon melalui percobaan sederhana. Mari kita amati video praktikum di samping. Untuk menunjukkan bahwa suatu senyawa mengandung karbon, selain warna pembakarannya adalah dengan memanggang atau memanaskan zat tersebut. Uap hasil pembakarannya ditampung dan dialirkan ke dalam air kapur. Jika air kapur yang semula jernih berubah menjadi keruh, maka dapat dipastikan senyawa tersebut mengandung karbon. Zat yang mengeruhkan air kapur karena terdapat gas karbon dioksida atau CO2. Dengan demikian, menunjukkan bahwa senyawa tersebut mengandung oksigen atau O. Keberadaan atom oksigen tidak ditunjukkan secara khusus, tetapi dilakukan dengan cara mencari selisih massa sampel dengan jumlah massa karbon plus hidrogen plus unsur lain. Mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dalam senyawa karbon melalui percobaan sederhana dapat dibuktikan dengan membakar bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup, misalnya seperti kayu, beras, dan daging. Ketika dibakar, bahan-bahan tersebut akan menjadi arang atau karbon. Keberadaan karbon dan hidrogen dalam senyawa organik juga dapat dilakukan dengan percobaan sederhana seperti yang telah ditampilkan pada video sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu untuk menjelaskan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon. Kita review lagi materi pada kelas 10 tentang tabel periodic unsur, yakni bagaimana cara kita mengetahui letak dari unsur yang akan kita ketahui di tabel periodic unsur. Mari kita fokus untuk mencari di mana letak karbon. Jadi, karbon terletak pada golongan 4A, periode 2, dan nomor atomnya adalah 6. Selanjutnya yaitu kekhasan atom karbon atau C. Yang pertama yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Atom karbon memiliki nomor atom 6, terletak pada golongan 4A, periode 2. Dengan konfigurasi elektronnya adalah 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, dan 2p pangkat 2.
Apakah unsur karbon tersebut sudah stabil? Jawabannya adalah belum. Karena hanya mempunyai elektron valensi 4. Suatu unsur dikatakan stabil jika dia sudah mencapai kestabilannya, yakni mencapai aturan duplet yaitu 2 dan oktet yaitu 8. Contohnya yaitu CH4 atau metana. CH4 atau metana sudah dikatakan stabil karena karbon telah mencapai aturan oktet dan hidrogen sudah mencapai aturan duplet. Mengapa 4 elektron valensi ini dikatakan menjadi salah satu kekhasan atom karbon? Karena tidak semua atom bisa berikatan seperti karbon. Unsur lain tidak dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak karbon, kecuali melebihi aturan oktet atau 8 tadi. Sebagai contohnya yaitu boron golongan 3A dan nitrogen golongan 5A. Hanya dapat membentuk 3 ikatan kovalen tunggal boronnya, sedangkan karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen tunggal yang stabil. Atom karbon dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen dengan unsur lain, khususnya unsur-unsur non-logam seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur, serta unsur-unsur halogen seperti fluor, klor, brom, dan ion. Nah, berikutnya yaitu kekhasan atom karbon yang kedua, yakni atom karbon relatif lebih kecil. Berdasarkan SPU atau sistem periodik unsur, atom karbon terletak pada periode kedua kan? Masih ingat cara menentukan periode? Nomor atom C adalah 6. Maka jika kita menggunakan konfigurasi atom bor, kulit K sama dengan 2 dan kulit L sama dengan 4. Karena ada 2 kulit, berarti dia di periode kedua. Karena terletak di periode kedua, jari-jari atom relatif lebih kecil. Masih ingat pengertian jari-jari atom? Jari-jari atom diukur dari inti atom ke kulit yang terluar. Karena kulit atom 2, maka jari-jarinya disebut relatif lebih kecil. Oleh karena jari-jarinya kecil, maka atom karbon memiliki keuntungan, yakni yang pertama yaitu ikatan kovalen yang terbentuk relatif lebih kuat. Yang kedua yaitu karbon dapat membentuk ikatan rangkat dan ikatan tunggal. Selanjutnya yaitu kekhasan atom karbon yang ketiga. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang panjang melalui ikatan kovalen. Atom karbon memiliki kemampuan untuk membentuk rantai karbon yang sangat panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara saling berikatan antar atom karbonnya. Rantai karbon yang terbentuk dapat berupa rantai lurus atau rantai bercabang. Berikutnya yaitu kekhasan atom karbon yang keempat. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. Rantai karbon yang panjang antar atom karbon dapat berupa ikatan kovalen tunggal atau dapat membentuk ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. Contohnya yaitu ikatan kovalen tunggal, contohnya adalah butana. Selanjutnya, ikatan kovalen rangkap 2, contohnya adalah butena. Yang ketiga yaitu contoh ikatan kovalen rangkap 3 adalah butuna. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang keempat, yakni membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Atom karbon primer adalah atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Contohnya yaitu misalnya pentana. Atom karbon yang diikat hanya satu. Contohnya yaitu berada di atom nomor 1 dan atom nomor 5. Selanjutnya yaitu atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder yakni atom karbon yang hanya mengikat 2 atom karbon yang lain. Contohnya misalnya pentana. Pada rantai pentana, contohnya yakni pada atom nomor 2 dan atom nomor 4. Selanjutnya yaitu atom karbon tersier. Atom karbon tersier yakni atom karbon yang hanya mengikat 3 atom karbon yang lain. Contohnya yaitu misalnya
karbon kuartener adalah atom karbon yang hanya mengikat 4 atom karbon yang lain. Contohnya yaitu selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang kelima, yakni mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatannya. Berdasarkan kejenuhan ikatannya, senyawa hidrokarbon dapat dibagi menjadi senyawa ikatan jenuh dan senyawa ikatan tak jenuh. Senyawa yang berikatan jenuh apabila tiap karbonnya berikatan secara tunggal atau disebut dengan alkana. Rumus senyawa alkana adalah CnH2n plus 2. Senyawa berikatan tak jenuh ada atom karbon yang berikatan rangkap 2 atau disebut dengan alkena ataupun rangkap 3 yang disebut dengan alkuna. Rumus senyawa alkena adalah CnH2n dan rumus senyawa alkuna adalah CnH2n-2. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran ini, silahkan untuk adik-adik mengerjakan tugas yang akan kakak berikan di Google Classroom dan dikumpulkan minggu depannya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.